Halo semuanya, saya Dr. Dwi Hari Susilo, spesialis bedah, konsultan bedah kepala leher dan onkologi. Kali ini kita akan membahas mengenai program studi bedah kepala leher. Yuk kita bahas bersama-sama, semoga bermanfaat. Kepala leher merupakan organ yang sangat penting di manusia dan kelainannya sangat bervariasi sekali. Itu merupakan satu bidang ilmu yang sangat menarik, apalagi kalau sekarang kita akan beranjak pada organ oriented, sehingga pendalaman pada kepala leher itu kalau bagi saya merupakan satu jurusan yang sangat menarik dan menantang. Itu kelebihannya. Bedah kepala leher itu merupakan program studi subspesialis atau SP2, yang sebelumnya orang harus menyelesaikan dulu pendidikan SP1 bedah umum, kemudian melanjutkan untuk lebih spesifik dan lebih mendalam di bidang bedah kepala leher. Jadi sesuai dengan namanya, maka yang dipelajari adalah semua kelainan yang ada di kepala sama leher, baik itu neoplasma, trauma, kongenital, infeksi, atau kelainan-kelainan lain yang sangat menarik dan variatif sekali di situ. Untuk sementara ini, center yang melakukan pendidikan bedah kepala leher di Indonesia baru di Surabaya. Akan tetapi kita memiliki proyeksi yang sangat optimis untuk kita bisa mengembangkan jurusan ini di banyak center di Indonesia. Apalagi jurusan kepala leher ini sudah diterima oleh Kolegium Ilmu Bedah, sehingga memungkinkan untuk dikembangkan di center yang di situ ada pendidikan bedah umum. Yang menarik di bidang bedah kepala leher ini adalah kasusnya yang variatif sekali. Kalau yang saya rasakan adalah pada saat saya menangani kasus yang tidak tertangani oleh orang lain atau sedikit yang berminat di bidang itu, merupakan satu hal yang istimewa. Artinya kita melakukan pengobatan kepada pasien yang banyak orang tidak mengurusi itu merupakan suatu tantangan kalau menurut saya. Sehingga kalau misalkan kita mendapatkan kasus yang sulit dan berhasil, itu kepuasan tersendiri untuk saya sebagai seorang dokter. Dukanya tidak ada, dukanya ya. Sesuatu pekerjaan atau profesi kalau dinikmati, dirasakan sebagai suatu memang passion kita, itu tidak ada dukanya. Capek boleh, tapi duka jangan. Saya lulus dari spesialis bedah tahun 2004, kemudian 2 tahun mendalami di bidang bedah kepala leher sampai 2007 ya. Habis itu mendalami di bagian onkologi sampai 2009. Sampai sekarang profesi saya sebagai seorang ahli bedah konsultan onkologi sama bedah kepala leher. Tantangan pada bidang bedah kepala leher ini yang khusus adalah satu, variasinya sangat banyak sekali. Kemudian yang kedua, kasusnya yang advance. Itu sangat menarik karena banyak sekali kasus-kasus bedah kepala leher, khususnya yang neoplasma atau tumor ya, atau cancer, itu datang pada stadium yang sudah lanjut, yang itu memerlukan penanganan yang sangat menantang kalau menurut saya. Kan beda sama menangani tumor yang masih awal, dengan operasi selesai. Kalau lanjut, operasinya lebih sulit, kemudian lebih lama, kemudian harus dilakukan dengan ajukan terapi seperti kemoterapi, radioterapi. Itu merupakan tantangan sendiri dan menjadikan dalam tanda kutip ya, kasus-kasus kepala leher untuk di Indonesia itu lebih sulit untuk penanganannya dibandingkan kalau di luar negeri, di mana deteksi dininya sudah berjalan dengan baik sehingga banyak sekali kasus yang sudah awal. Dan itu menjadi tantangan, gimana caranya kita membuat edukasi, melakukan edukasi kepada masyarakat supaya gimana orang-orang dengan kelainan kepala leher ini datang pada saat yang masih awal gitu. Itu tantangan tersendiri. Jadi selain kita mengobati, juga health education juga sangat penting untuk masyarakat kita. Keuntungan yang paling penting adalah saya suka gitu, keuntungannya itu. Jadi merupakan satu hal yang dilakukan dengan senang hati. Itu keuntungan pertama. Yang kedua, tidak jarang orang yang mendalami bedah kepala leher secara khusus untuk di Indonesia, sehingga dalam tanda kutip itu tidak akan kehabisan pasien nantinya itu. Meskipun ya itu memang lebih sulit dibandingkan dengan kasus-kasus yang lain mungkin ya. Jadi keuntungan sekaligus itu merupakan satu tantangan. Seperti saya katakan tadi bahwa kasus-kasus yang datang itu biasanya kasus yang sudah advance. Yang ini memerlukan penanganan yang spesifik, memerlukan alat-alat yang cukup canggih ya, supaya kita bisa melakukan semuanya dengan baik. Yaitu tantangannya adalah bahwa ketersediaan peralatan penunjangnya itu yang belum banyak tersedia di Indonesia. Kemudian yang kedua,
pengobatan pasca operasinya. Kita perlukan misalkan radioterapi. Kita tahu bahwa fasilitas untuk radioterapi di Indonesia itu sangat terbatas, sehingga harus menunggu lama pasien itu untuk bisa dilakukan radioterapi pasca operasi. Kemoterapi juga demikian, selain harganya masih mahal, khususnya target terapi yang banyak tidak terjangkau oleh masyarakat kita, itu juga menjadikan halangan tersendiri untuk kita memberikan perawatan yang paripurna yang sebaik-baiknya untuk pasiennya. Sangat terbuka lebar karir pada bedah kepala leher ini, karena itu tadi orang-orang yang mendalami khusus bedah kepala leher, khususnya untuk kasus-kasus yang advance yang tidak banyak orang tertarik ya. Dan kasus-kasus yang advance ini cenderung pada orang-orang dengan ekonomi yang lemah, sehingga bisa dikatakan kompetitornya itu tidak banyak. Di samping kompetitornya tidak banyak, akan tetapi effort kita juga harus besar. Pengorbanan untuk melakukan pendalaman dan penanganan kasus-kasus ini juga cukup besar. Untuk melakukan pendaftaran bisa klik di link di bawah ini. Para pemirsa sekalian, bedah kepala leher merupakan satu jurusan yang sangat menarik, menantang, peluang karirnya terbuka sangat lebar. Saya tunggu pendaftarannya untuk bergabung bersama kita di komunitas bedah kepala leher Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih.